jangan bersatu dalam maksiat, jangan bersatu dalam kezaliman, jangan bersatu dalam kemunkaran, jangan bersatu dalam kebiadaban, dan jangan bersatu dalam korupsi. Juga jangan bersatu dalam kecurangan. Saudara, kita bersatu dalam taat, jangan bersatu dalam maksiat. Saudara, bekerja samalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita mesti bekerja sama, saudara, dalam kebaikan, dalam takwa kepada Allah. Jangan bekerja sama dalam dosa. Jangan bekerja sama dalam pelanggaran, ya ikhwan. Hati-hati. Hati-hati. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Quran, Syahrul Mubarak. Marhaban Ramadan, kerinduan orang-orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita dibersamai Bung Kameramen yang kelihatan semakin luas wawasan dan perhatiannya terhadap Indonesia dan dunia internasional. Amin. Terima kasih Bung Alfian, selalu didoakan. Amin. Kita akan dibacain berita, Bung Kameramen akan diberi kesempatan yang luas untuk membacakan berita apa. Iya, Bung Alfian. Memasuki bulan suci Ramadan, Bung Alfian, banyak hal-hal yang perlu Bung Alfian berikan masukan kepada seluruh kita, baik diri Bung Alfian, saya, dan seluruh penonton Bung Alfian dan umat Islam di Indonesia, bahwa bulan Ramadan itu bukan bulannya banyak tidur ya Bung Alfian, tapi bulan yang ya seperti banyak perang Rasul kan di bulan Ramadan juga. Jadi mungkin untuk memasuki bulan Ramadan ini, apa yang ingin Bung Alfian sampaikan, dan mungkin saya akan awali dengan pertanyaan Bung Alfian. Ingat nggak sih Bung Alfian, hal-hal genting apa di dunia pergerakan Bung Alfian yang Bung Alfian hadapi pas di bulan Ramadan, Bung Alfian? Ya. Silakan. Kalau genting mungkin belum bisa dibuat kalimatnya, tetapi penting dan punya daya lenting. Penting dan punya daya lenting. Apa itu? Saya itu ikut basic training PI itu bulan Juni tahun 1984. Masya Allah. Persis bulan Ramadan. Itu adalah bulan di mana selama kurang lebih 7 hari 7 malam saya bersama banyak teman. Kalau tidak salah ingat, di situ ada teman-teman dari Bekasi, teman-teman dari Cengkareng, teman-teman dari Tangerang dan segala macam. Yang mana mereka berkumpul dalam sebuah proses pendidikan kepemimpinan pelajar Islam Indonesia, yang kalau dibilang penting, itulah tempat terjadinya proses kesadaran yang sangat melenting, penting dan melenting, dan itu sampai hari ini boleh disaksikan oleh pada masyarakat umum, kaum muslimin, dan siapapun yang mengenal saya adalah didikan pelajar Islam Indonesia sejak ikut-ikutan tahun 1982, dan saya ikut beneran tahun 1984. Itu kalau ditanyakan yang berhubungan dengan pribadi saya. Tapi hal lain memang juga bisa dilihat berbagai peristiwa lain yang berhubungan dengan berbagai kejadian demi kejadian, baik yang bersifat nasional, internasional, maupun lokal. Yang jelas bulan Ramadan adalah bulan yang penuh suasana yang saya katakan sering terjadi berbagai persoalan, termasuk gejolak pemilu yang kemarin begitu luas. Ini masuk bulan Ramadan, saya berharap akan terjadi semangat yang mengkristal dan penuh dengan ruh perjuangan, ruh jihad secara konstitusional untuk meneruskan dukungan dan langkah-langkah untuk tercapainya hak angket, hak interpelasi. Kalau tidak, berarti ada kerja-kerja ekstra parlementer yang menurut saya harus dibuktikan secara realitas di masyarakat. Begitu, Bung. Nah, Bung Alfian, bicara tentang PI di bulan Ramadan juga apa ya, Bung Alfian? Jadi saya ingin tanya pada Bung Alfian, apa kerinduan Bung Alfian atau kegalauan pribadi lah ya, yang dulu waktu Bung Alfian kecil itu ada, tapi sekarang nggak ada di bulan Ramadan. Misalkan Bung Alfian, biasanya kan kalau mau bulan Ramadan tuh di Sumatera Barat suka ada pawai obor ya? Obor, pawai obor. Nah itu kata tuh, Muharram atau Ramadan atau mau Lebaran takbiran. Nah itu ya mungkin hal lain apa gitu Bung Alfian yang dulu Bung Alfian lagi masa muda, remaja,
ini bagus nih, kalau mungkin hari ini ada juga, itu apa tuh Bung Alfian? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, marhaban Ramadan, kerinduan orang-orang beriman. Yap. Menjawab pertanyaan Bung Kameramen, saya terus terang saja, saya tahun 1974 sudah sekolah SD. Ingat betul, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, saya masih sangat mengetahui bahwa dulu itu kalau masuk Ramadan itu kita gembiranya luar biasa karena liburnya sebulan penuh. Agenda pendidikan, kalender pendidikan menentukan menyesuaikan dengan Ramadan. Bukan Ramadan yang menyesuaikan dengan kalender pendidikan. Ini mungkin kalau tadi disebut seperti itu. Iya. Yang lain-lainnya adalah ramainya pesantren kilat, ramainya kegiatan-kegiatan di masjid-masjid, dan sehubungan dengan penyambutan pawai obor segala macam. Saya ingat betul itu anak-anak di lingkar tepi Danau Maninjau itu mereka akan berkeliling menyongsong hari Ramadan itu dengan menggunakan obor. Semoga kalau sampai ini sempat terdengar, terlihat, dan terkomunikasikan pada mereka-mereka, maka pawai obor itu perlu dilakukan dengan persiapan yang lebih masif di seluruh desa-desa yang ada di lingkar Danau Maninjau. Dan terus terang teman-teman di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, teman-teman di Jazirah Periangan, teman-teman di Banten, dan daerah-daerah yang berbasis santri, biasanya mereka punya acara tersendiri untuk menyongsong Ramadan, dan mereka juga punya acara di hari-hari besar Islam. Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian. Kalau saya ingat waktu dulu tuh zamannya ketika sholat taraweh, anak-anak itu fokus mendengarkan ceramah taraweh, Bung Alfian, atau tausiah taraweh. Kemudian setelah mendengarkan ceramah, dia catat tuh ceramah ustadznya, habis itu dia minta tanda tangan penceramahnya. Nah itu kan salah satu trik guru-guru mungkin TPA atau guru ngaji dulu, agar orang-orang itu atau anak-anak itu ketika sholat taraweh nggak bolos dan nggak bercanda, Bung Alfian. Jadi dia fokus mendengarkan ceramah. Nah jadi Bung Alfian, kita kemungkinan berarti Bung Alfian hak angket ini akan digodok, akan banyak hal-hal panas di bulan Ramadan nih Bung Alfian. Nah ini unik nih Bung Alfian, ketika misalkan ujian nih di pesantren, itu ada sebutan ustadz-ustadz bilang, wih hati-hati loh, batal puasanya, lagi bulan puasa nyontek, misalkan lagi ujian sekolah gitu Bung Alfian. Itu tapi malah banyak santri yang nyontek, dia nggak peduli puasanya dianggap batal oleh ustadznya. Nah tapi ini kan kalau kita lihat anggota DPR, apakah mereka akhirnya jadi malu berbuat curang ketika bulan Ramadan, atau makin semakin ya udahlah bulan puasa orang nggak fokus, ya udah kita curangin aja. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian bahwa di bulan Ramadan ini kita harus tetap fokus mengawal hal-hal yang perlu kita kawal, Bung Alfian. Karena ada yang bilang Bung Alfian, isu beras ini mengalihkan kita dari hak angket. Saya dibilang pengalihan isu, bisa dibilang enggak juga, karena satu sisi rakyat miskin tuh makin parah Bung Alfian. Ya, silakan Bung Alfian. Ya ada dua hal. Yang pertama untuk angket, menurut saya angket semakin mendesak untuk dipastikan diadakan. Betul. Karena itu juga bisa jadi tempat untuk menanyakan soal beras. Kenapa beras sampai seperti ini? Jadi kan hak angket itu Bung Kameramen, itu adalah hak untuk mempertanyakan beberapa situasi yang tidak normal, abnormalitas itu. Jadi akhirnya angket menjadi sebuah terminal besar yang bisa disiapkan, semacam server besar untuk disiapkan untuk memanggil para pihak-pihak terkait, yang memanggil para orang-orang yang punya hubungan dengan kaitan urusan macam-macam, yang pastinya adalah soal-soal TSM-nya proses pemilu, termasuk beras, termasuk berbagai hal yang bisa dipersoalkan. Yang kedua, saya mengajak pada semua teman-teman, dan saya mencoba menyesuaikan dengan agenda yang disusun oleh teman-teman dari gerakan ekstra parlementer, maka diharapkan kabar tentang aksi-aksi berikut setelah tanggal 5 kemarin jangan sampai tidak meluas. Betul. Kita ingin aksi-aksi itu tetap bergerak dan bisa dipolakan dengan dua pola. Pola pertama adalah pola sentralisasi, yang itu tentu membutuhkan komando, itu membutuhkan orang-orang yang punya daya magnetis. Mungkin kalaulah Habib Rizik katakanlah untuk sesi kali ini atau event kali ini belum langsung secara fisik, Habib Rizik dimohon untuk bisa memberikan statement lisannya by video singkatnya agar ini dilakukan bagaimana oleh siapa-siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh tokoh-tokoh yang sudah menggelorakan
kemenangan atau proses penuntutan parlemen rakyat di lapangan ini, agar terus melakukan kerja-kerja pembangunan opini dan membangun basis dukungan secara massal. Yang ketiga, kepada media-media termasuk media mainstream, media cetak, media elektronik, media sosial, agar terus-menerus mendengungkan tentang adanya sebuah kerja-kerja kecurangan yang harus disikapi dengan perang, yang disikapi dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, yang disikapi dengan cara bahwa kita tidak pernah rela negara ini diurus oleh para penjahat, para pencoleng, para perampok, dan orang-orang yang berpandangan-pandangan hidup yang lucah, pandangan hidup yang penuh dengan kebejatan moral, kebejatan politik, dan kebejatan lainnya. Sekian dibacain berita. Pemirsa yang berbahagia, kita masuki bulan Ramadan dengan bersih hati, bersih pikiran, tapi tetap fokus kepada agenda perjuangan, angket dan seterusnya. Jokowi harus dipecat atau dimakzulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.